Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sempurna dari kelas TAN 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk itu bisa kita lihat selanjutnya. Definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Secara umum, untuk menyampaikan pesan-pesan, seseorang dapat menggunakan tulisan dan lisan. Adapun untuk menerima pesan, seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan. Di sini ada 3 komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi ujaran atau komunikasi melalui tuturan. Komunikasi ini menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, termasuk di dalamnya percakapan tatap muka, pidato, percakapan melalui telepon, video, radio, televisi, dan suara melalui internet. Dan yang kedua itu ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi. Sebuah pesan tulisan atau tertulis dapat dipublikasikan. Dalam komunikasi tulisan, pesan dapat ditransmisikan melalui surat elektrik, surat, laporan, catatan, dan lain-lainnya. Pesan dalam komunikasi tulisan dipengaruhi oleh penggunaan kosakata dan tata bahasa, gaya penulisan, presisi, dan kejelasan bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada komunikasi bahasa. Komunikasi yang menggunakan bahasa verbal sebagai simbol, di mana simbol verbal merupakan simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Ruang lingkup komunikasi verbal. Ruang lingkup komunikasi verbal mencakup segala hal yang terkait dengan penggunaan kata-kata dan bahasa dalam proses komunikasi. Komunikasi ini mencakup penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu termasuk pilihan kata, tata bahasa, dan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada konteks, yaitu ruang lingkup komunikasi verbal dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasional di mana komunikasi terjadi. Yang ketiga ada gestur dan mimik. Bahkan dalam komunikasi verbal, gestur dan mimik wajah dapat menjadi bagian penting dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada intonasi dan akustik. Cara seseorang mengucapkan kata-kata, termasuk nada suara, intonasi, dan penekanan dalam memberikan makna tambahan kepada pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada gaya bicara. Gaya bicara ini mencakup berbagai gaya bicara seperti formal, informal, santai, atau profesional yang dapat mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Selanjutnya ada keterampilan mendengarkan. Komunikasi verbal tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan efektif untuk memahami dan merespon pesan yang dengan tepat. Ruang lingkup komunikasi verbal ini ada aspek-aspek komunikasi verbal. Yang pertama ada vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Jadi komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga ada intonasi suara. Intonasi suara ini mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan yang menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Selanjutnya ada humor. Humor ini harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Berikutnya ada singkat dan jelas. Jadi komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokoknya, pokok permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, yang terakhir ada timing, waktu yang tepat. Hal kritis yang perlu diperhatikan bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada karakteristik. Jadi yang pertama itu menggunakan kata-kata untuk mengirimkan pesan. Yang kedua ada terdiri dari 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi formal
dan komunikasi informal. Yang ketiga, ada tidak membutuhkan waktu dalam penyampaiannya. Yang keempat, seringkali terjadi peluang kesalahan pengiriman pesan. Selanjutnya ada komunikasi tertulis dalam dapat didokumentasikan. Berikutnya ada pesan mudah dipahami, umpan balik bersifat segera, dan yang terakhir ini tidak dibutuhkannya kehadiran partisipan komunikasi karena pesan dapat disampaikan melalui surat, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Komunikasi nonverbal lebih dahulu muncul daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini orang yang terampil membaca pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, yang terampil mengirimkannya ekspresif. Jadi yang terakhir ini isyarat nonverbal tidak universal 0,4 ini, namun terikat oleh budaya dan sangat sedikit yang merupakan bawaan. Adapun definisi komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Secara umum, untuk menyampaikan pesan-pesan seseorang dapat menggunakan tanda-tanda melalui tubuh, meliputi gerak tubuh dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal memberi arti pada komunikasi verbal. Pentingnya pesan nonverbal bukan apa yang dikatakan, melainkan bagaimana mengatakannya. Adapun ruang lingkup komunikasi nonverbal itu yang pertama yaitu bahasa tubuh, gestur, postur tubuh, gerakan mata, dan ekspresi wajah yang digunakan untuk menyampaikan atau menafsirkan pesan. Yang kedua ada kontak mata. Jadi tingkat dan jenis kontak mata dapat memberikan informasi tentang perhatian, kepercayaan, atau ketidakjujuran dalam komunikasi. Yang ketiga ada parabahasa. Ini mencakup kecepatan berbicara, nada, volume suara, tawa, dan gumaman. Yang keempat ada warna. Warna ini pemilihan warna memiliki karakter yang berbeda. Yang kelima ada sentuhan atau haptics. Sentuhan fisik seperti jabatan tangan, pelukan, atau sapuan punggung dapat menyampaikan pesan emosional atau sosial tertentu. Yang keenam ada pakaian dan penampilan. Jadi cara seseorang berpakaian, merawat diri, dan menata penampilan mereka dapat memberikan informasi tentang status sosial, kepribadian, atau budaya. Yang terakhir ada ekspresi fasial, yaitu ekspresi wajah seperti senyum, kening terangkat, atau ekspresi kekecewaan dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan emosi seseorang. Jadi dari keduanya tadi, manakah yang lebih efektif? Komunikasi verbal dan nonverbal harus selalu saling mendukung dan menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing, sehingga mencapai efektivitas maksimal dalam mengirimkan pesan yang jelas, tegas, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Menurut penelitian, para ahli menyatakan bahwa komunikasi nonverbal bahkan lebih penting daripada komunikasi verbal. Karena meskipun diam, isyarat nonverbal dapat menyampaikan perasaan, sikap, dan tindakan kita kepada orang lain dengan lebih efektif dibandingkan dengan berbicara. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% cara kita berkomunikasi melibatkan komunikasi nonverbal, sementara hanya 20% yang melibatkan komunikasi verbal. Dari penjelasan dua komunikasi tadi, ditarik kesimpulan bahwasannya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal keduanya sama-sama penting dan dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan komunikan mampu diterima dengan baik oleh komunikator. Kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal seringkali merupakan yang paling efektif karena keduanya saling melengkapi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Konteks dan situasi juga penting dalam menentukan jenis komunikasi mana yang lebih efektif. Komunikasi memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan keterampilan dalam mengelola keduanya dapat membantu dalam memperbaiki efektivitas komunikasi secara keseluruhan.
Jadi komunikasi verbal biasanya lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang spesifik, kompleks atau teknis. Namun komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat nih dalam menyampaikan emosi, niat, atau sikap yang sulit diungkapkan dengan kata-kata saja. Mungkin sekian penjelasan dari PPT saya mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.